Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengingatkan, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Suatu hari di bulan Juli, 5 sahabat, Ari, Dinda, Farhan, Maya, dan Rudi. Tentunya, nama ini adalah nama samaran. Memutuskan untuk berlibur ke sebuah villa terpencil di sebuah desa kecil di pedalaman. Mereka sudah lama merencanakan liburan ini. Mencari tempat yang jauh dari keramaian kota untuk bersantai dan menikmati waktu bersama. Setelah mencari beberapa pilihan, mereka akhirnya memilih sebuah villa yang terletak di kaki gunung, jauh dari peradaban. Villa itu terkenal di kalangan para wisatawan lokal. Namun ada satu hal yang sedikit mengganjal. Beberapa orang yang pernah menginap di sana mengeluhkan pengalaman aneh dan menyeramkan. Namun, karena rasa penasaran yang besar dan keinginan untuk menjauh dari rutinitas, mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa banyak berpikir. Hari yang ditentukan untuk berlibur pun sudah tiba. Awal keberangkatan mereka tidak ada hal yang aneh sedikit pun. Setelah siap mereka berangkat menggunakan mobil. Mereka sampai di villa tersebut pada sore hari disambut oleh udara sejuk pegunungan yang segar. Villa itu terlihat cukup tua dengan desain arsitektur klasik yang megah namun sedikit usang. Pagar besi yang berkarat dan halaman yang penuh dengan tanaman merambat memberikan kesan yang agak angker, meskipun tidak ada yang mengatakannya secara terbuka. Ini cocok banget buat kita yang butuh ketenangan, ujar Ari sambil tersenyum, mencoba menghilangkan rasa cemas yang menggelayuti dirinya. Setelah mengurus administrasi dengan pemilik villa yang sudah berusia lanjut, mereka pun masuk dan mulai mengatur barang-barang mereka. Tanpa disadari, mereka sudah memasuki ruang yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Malam pertama berjalan dengan tenang. Mereka duduk bersama di ruang tamu villa, menikmati minuman hangat dan bercanda. Namun, semakin malam, suasana di villa itu mulai berubah. Dinda, yang duduk di dekat jendela, sempat melihat bayangan yang bergerak cepat di luar ruangan, tepat di antara pepohonan. "Kalian lihat itu?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Ari dan Farhan yang duduk tidak jauh darinya menoleh. "Halah, itu cuma angin atau mungkin binatang," jawab Ari mencoba mengabaikan. Namun, Maya, yang selama ini dikenal sebagai orang yang cukup sensitif terhadap hal-hal mistis, merasa ada yang tidak beres. "Sepertinya kita harus hati-hati, tempat ini rasanya aneh," ucapnya pelan. Malam pun semakin larut, dan mereka semua akhirnya pergi tidur di kamar masing-masing. Suasana terasa sepi dan dingin, seperti ada sesuatu yang mengintai. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar kamar mereka. Langkah kaki yang berat, gemericik air yang mengalir, bahkan bisikan halus yang tidak bisa mereka dengar jelas. Semua itu terasa semakin jelas saat mereka berusaha untuk terlelap. Di hari berikutnya, mereka berencana untuk menjelajahi sekitar villa dan menikmati pemandangan alam. Namun, pagi itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat Ari, Dinda, dan Rudi bangun, mereka mendapati bahwa Farhan dan Maya sudah hilang. Pintu kamar mereka terkunci dari dalam, namun kedua teman mereka tidak ada di dalam. Kekhawatiran pun mulai muncul. Mereka berkeliling villa, mencari kesana kemari, namun tidak menemukan jejak mereka. Panik mulai merasuki, sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu yang aneh di halaman belakang villa. Di bawah pohon besar yang ada di sana, mereka melihat jejak kaki yang tampaknya baru saja terbentuk. Tanpa ragu, mereka mengikuti jejak tersebut. Jejak itu mengarah ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mereka berhenti sejenak di depan mulut gua yang gelap. Ada perasaan mencekam yang menghinggapi mereka,
Seakan ada sesuatu yang sangat tidak wajar di sana. Tiba-tiba, suara lembut dari dalam gua memanggil nama mereka. Suara itu terdengar sangat familiar, namun sepertinya bukan berasal dari teman-teman mereka. Ari melangkah maju, membuka jalan bagi yang lainnya, dan dengan hati-hati mereka memasuki gua yang kelam itu. Di dalam gua, mereka melihat sebuah cahaya samar yang berasal dari sebuah batu besar di tengah gua. Di sekitarnya terdapat ukiran-ukiran yang terlihat kuno, menyerupai simbol-simbol gaib yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, saat mereka mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tengah gua, Maya dan Farhan terlihat duduk terdiam dengan mata terpejam, seolah terhipnotis. Tubuh mereka kaku, namun ada sesuatu yang aneh di aura mereka. Sesuatu yang terasa tidak manusiawi. Seketika itu juga, udara di dalam gua berubah. Mereka merasakan angin dingin yang tiba-tiba datang begitu cepat, dan dalam hitungan detik, Ari melihat sosok yang muncul di tengah cahaya batu itu. Sosok itu tampak seperti seorang wanita berbusana kuno dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun aura kekuatan yang dimilikinya sangat kuat. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, tubuh Maya terangkat dari tanah. Ari dan Dinda hanya bisa menonton dengan gari. "Jangan biarkan dia membawa Maya," teriak Dinda. Namun suara mereka tak mampu menjangkau sosok itu. Maya mulai meronta, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melepaskan diri. Dia ingin membawa Sukma Maya ke alam gaib," kata sosok itu dengan suara yang terdengar asing. Bukan dari mulut wanita itu, namun seperti berasal dari jauh. Ari yang tidak tahan lagi, berlari maju dan berusaha menarik Maya kembali ke tanah. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat pula kekuatan yang menarik tubuh Maya. Dalam sekejap, Ari merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat berat. Farhan yang sebelumnya tampak terdiam, tiba-tiba terbangun dan berteriak kesakitan. Seketika, tubuh Maya terjatuh kembali ke tanah. Namun dia tetap terkulai lemas, tak sadarkan diri. Farhan yang kini tampak sangat berbeda, seperti bukan dirinya, mulai bergerak mendekat ke arah batu tersebut. Seolah terhubung dengan kekuatan yang ada di sana. Dinda yang melihat ini, langsung meraih tangan Farhan dan berusaha menariknya mundur. Namun, terdengar lirih suara Farhan dan dia hanya tersenyum samar. "Saya sudah tidak ada lagi," katanya dengan suara yang dalam dan asing. Setelah kejadian itu, mereka tidak tahu pasti bagaimana mereka berhasil keluar dari gua tersebut. Yang jelas, ketika mereka kembali ke villa, suasana sangat berubah. Maya yang sebelumnya pingsan kini sadar, tetapi matanya tampak kosong, seolah ada sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Pulang dari liburan itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa melupakan kejadian di villa itu. Farhan, yang pernah menjadi sosok ceria dan penuh semangat, kini menjadi sangat pendiam dan tidak seperti dulu. Maya, meski kembali ke dunia nyata, merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya di sisi lain, di alam gaib yang pernah ia singgahi. Sementara itu, villa tersebut tetap berdiri di sana, sepi, dan tak pernah ada yang berani menginap lagi setelah mereka pergi. Mereka tahu bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Dan perjalanan mereka ke villa angker itu, hanya mengungkapkan sedikit dari misteri besar yang tersembunyi di baliknya. Kami mengingatkan, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya.